Selamat pagi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Sukmasari, SEMSA, CAAKT yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 1 untuk berpresentasi pada pagi hari ini. Perkenalkan dengan saya Rizky Nutapea dan juga rekan-rekan saya, yaitu ada Puri Maharani, ada Asya, ada Andini, dan ada juga Rahmat Desrian. Di sini kami kelompok 1 akan menyampaikan materi bab pertama, yaitu tentang harapan etika. Baik, sebelumnya terima kasih telah memberikan saya waktu untuk membawakan materi lingkungan etika untuk bisnis pertempuran untuk kredibilitas, reputasi, dan keunggulan kompetitif. Etika bisnis ini menjadi dasar utama dalam menjaga kreativitas, reputasi, dan keunggulan kompetitif. Perusahaan, kesuksesan bisnis bergantung pada dukungan pemangku kepentingan yang hanya bisa diperoleh melalui praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Kemudian ada masalah lingkungan. Kesadaran publik terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan mendorong tuntunan etika dan regulasi yang lebih ketat. Polusi udara, air, dan penipisan ozon menjadi isu global yang memicu tekanan dari masyarakat aktif dan pemerintah. Kemudian poin yang ketiga adalah sensitivitas moral. Materi ini membahas peningkatan kesadaran moral masyarakat juga dari tahun 1980-an hingga tahun 1990-an terhadap isu ketidakadilan dan diskriminasi dipengaruhi oleh gerakan sosial, media, dan kemajuan komunikasi. Kemudian penilaian buruk dan aktivitas pemangku kepentingan. Materi ini membahas bagaimana kesalahan manajemen dan keputusan tidak etis perusahaan dapat memicu kemarahan publik serta aktivisme pemangku kepentingan seperti boikot dan protes. Kemudian poin kelima ada tekanan ekonomi dan kompetitif. Tekanan ekonomi dan kompetitif mendorong praktik bisnis yang bisa jadi tidak etis, dan hal ini menunjukkan perlunya sistem etika dan tata kelola yang kuat untuk menjaga integritas perusahaan dalam menghadapi tantangan global. Kemudian ada skandal keuangan, kesenjangan harapan, dan kesenjangan kredibilitas. Skandal keuangan besar seperti Enron dan WorldCom menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap perusahaan dan profesi akuntansi. Menciptakan kesenjangan harapan dan kesenjangan kredibilitas ini mendorong regulasi lebih ketat seperti Sarbanes-Oxley Act City 2002 untuk memperbaiki tata kelola dan pelaporan keuangan. Kemudian kegagalan tata kelola dan penilaian risiko. Kegagalan Enron, WorldCom, dan Arthur Anderson menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan saat itu tidak mampu mengelola risiko etika secara efektif, menyebabkan kerugian besar bagi pabrik dan investor. Kemudian peningkatan akuntabilitas dan transparansi yang diinginkan. Kurangnya kepercayaan publik mendorong perusahaan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, terutama melalui pelaporan CSR dan pengungkapan non keuangan. Skandal keuangan dan keserakahan eksekutif memicu regulasi seperti Dodd-Frank, ACT, serta pengawasan lebih ketat terhadap kompensasi manajemen. Tujuannya adalah memenuhi harapan publik dan melindungi pemangku kepentingan. Kemudian poin 9, sinergi di antara faktor dan penguatan kelembagaan. Kesadaran publik terhadap isu etika, korupsi, diskriminasi, dan lain-lain mendorong tekanan terhadap perusahaan dan pemerintah untuk bertindak lebih etis. Ini memicu lahirnya regulasi penting seperti USD, Censorship Guidelines, FCPA, SOC, dan hukum anti-suap internasional. Gerakan konsumen etis standar global atau IFRS dan IFAC, dan organisasi seperti Shaw Crown Tabel juga memperkuat tata kelola dan akuntabilitas perusahaan secara global. Kemudian poin terakhir yaitu hasil akhir. Harapan publik yang lebih tinggi terhadap etika bisnis mendorong munculnya pengawasan seperti Grant Page dan Keres serta konsultan dan reksadana etis. Investor besar juga melalui aktivitas pengawasan perusahaan. Pemerintah merespon dengan regulasi dan sanksi lebih ketat. Hal ini mendorong perubahan besar dalam tata kelola dan manajemen perusahaan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang harapan baru untuk bisnis. Jadi di sini ada mandat baru untuk bisnis, yaitu bisnis menghadapi perubahan lingkungan sosial dan ekonomi yang menuntut para lebih dari sekedar mencari laba. Kemudian mandat baru untuk bisnis ini yang dikemukakan oleh Milton Friedman, yaitu bahwa tanggung jawab utama bisnis adalah memaksimalkan laba bagi pemegang saham selama mematuhi hukum dan etika. Kemudian di sini ada kritik terhadap pandangan ini. Jadi kritiknya itu kebutuhan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pemegang saham.
Kemudian di sini ada perdebatan tentang laba dan tanggung jawab sosial. Itu ada pandangan bahwa fokus pada laba tidak selalu mengurangi laba di masa depan, karena laba saat ini bisa jadi hasil alokasi sumber daya tidak efisien. Kemudian ada penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja sosial perusahaan sering berkorelasi positif dengan kinerja keuangan. Selain itu, perubahan paradigma bisnis yang ditemukan oleh Friedman yaitu akhirnya mengakui pentingnya memasukkan laba ke dalam kerangka hukum dan kebiasaan masyarakat. Dan di sini bisnis juga dihadapkan pada tuntutan untuk tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan dampak sosial. Jadi yang dapat, di sini ada juga tata kelola baru dan cara kerja akuntabilitas. Yaitu dalam ini perusahaan yang sukses adalah yang mampu menyeimbangkan tata kelola dan akuntabilitas serta memperhatikan hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Laporan dan akuntabilitas perusahaan harus berfokus pada kepentingan publik, bukan hanya pemegang saham. Jadi perubahan dalam harapan ini terhadap bisnis menuntut adanya tata kelola yang baik dan kerangka kerja akuntabilitas, dan bisnis juga harus mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat luas. Dan terakhir ada peran fidusia akuntan profesional, yaitu pertama ada akuntan profesional yang diharapkan menjaga loyalitas kepada kepentingan publik. Dua, ada reformasi profesi akuntan yang didorong untuk memperkuat peran fidusia dan akuntabilitas. Contohnya melalui regulasi seperti SOAX di Amerika Serikat. Kemudian ada tugas akuntan profesional, yaitu melakukan secara objektif dan independen demi kepentingan publik, bukan sekadar memenuhi keinginan manajemen atau investor. Jadi yang dapat kita ambil dari peran fidusia akuntan profesional ini, yaitu memiliki tanggung jawab fidusia yang menjaga kepercayaan publik dengan memastikan laporan keuangan dan informasi yang diberikan perusahaan benar dan dapat dipercaya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan dan perkembangan. Faktor ekonomi dan tekanan kompetitif turut mempengaruhi tindakan etis perusahaan. Pada akhir 1980-an hingga 1990-an, perlambatan ekonomi membuat banyak perusahaan mengalami stagnan, sehingga banyak perusahaan yang melakukan tindakan tidak etis. Sementara itu, tekanan dan persaingan global dan juga biaya teknologi baru menyebabkan penyusutan margin keuntungan, serta globalisasi juga memicu restrukturisasi untuk efisiensi biaya yang berdampak pada tekanan terhadap pekerja. Seperti yang kita ketahui, seperti kasus-kasus skandal keuangan besar seperti Enron dan WorldCom yang menimbulkan krisis kepercayaan terhadap integritas laporan keuangan, sehingga muncul konsep jurang harapan, yaitu gap antara harapan publik terhadap audit dan kenyataan, dan jurang kredibilitas, yaitu krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola dan pelaporan keuangan. Kegagalan dalam tata kelola perusahaan ini dan penilaian risiko memperparah krisis ini. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan yang dianggap hanya memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, reformasi tata kelola perusahaan diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan publik dan investor. Jadi, tanggapan dan perkembangan ini pertama-tama memunculkan kemunculan model-model tata kelola dan akuntabilitas pemangku kepentingan. Nah, yang pertama adalah ada evolusi tanggung jawab bisnis. Seiring dengan perkembangan bisnis mengakibatkan adanya ketergantungan antara masyarakat dan bisnis itu sendiri. Nah, terdapat beberapa tren yang memiliki efek pada etika bisnis dan kepada akuntan profesional. Yang pertama yaitu memperluas kewajiban hukum untuk direktur perusahaan. Yang kedua, pernyataan manajemen kepada pemegang saham atas kecukupan pengendalian internal. Yang ketiga, ketetapan niat untuk mengelola risiko dan melindungi reputasi, meskipun perubahan yang signifikan juga terjadi dalam cara organisasi beroperasi. Nah, akibat dari tren ini, perusahaan memiliki minat yang lebih besar terhadap kegiatan mereka dan memastikan bahwa tindakan yang tidak etis tidak akan terjadi.
ilegal juga, yang perdagangan baru. Dan yang kedua ada pendekatan baru, di mana perusahaan melakukan pendekatan kepada karyawan agar karyawan tidak melakukan tindakan yang tidak etis, yaitu mengganti command and control menjadi budaya etis alami. Nah, cara tindakan langkah untuk merealisasikannya, yang pertama, reaksi awal dari perusahaan lebih kepada untuk mengetahui bagaimana aktivitas etis mereka, dan yang kedua membimbing tindakan mereka dengan mengembangkan kode etik, dan yang terakhir mengawasi dan melaporkan kegiatannya baik secara internal maupun eksternal. Jadi di sini kode etik karyawan selaras dengan pemberi pekerja yaitu atasan. Lalu yang ketiga ada implementasi kode etik dan sistem pelaporan. Semakin muncul keinginan untuk mengetahui kesesuaian aktivitas mereka, menyebabkan perusahaan melakukan inventarisasi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi isu-isu atau kebijakan yang bermasalah, sehingga harus dilakukan perbaikan dari awal. Untuk mengurangi tindakan ini, maka perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kode etik yang komprehensif. Lalu untuk menghasilkan ragam keputusan yang dirancang, itu menghasilkan keputusan yang baik, daftar kepatuhan, dorongan internal, membocorkan rahasia ombudsman, yaitu pejabat yang menyelidiki keluhan di masyarakat, kartu catatan atau penilaian yang memfokuskan pikiran atau kategorisasi untuk operasional dan strategi, penyertaan etika kinerja sebagai faktor dalam menentukan remunerasi dan dalam laporan internal dan eksternal yang berkelanjutan, penciptaan program spesifik yang bertujuan untuk operasi yang etis seperti tingkat kesetaraan kerja, serta penciptaan program pengungkapan rahasia, whistleblowing, dan posisi eksekutif. Lalu selanjutnya ada integrasi etika kebudayaan perusahaan. Nah, untuk integrasi etika kebudayaan perusahaan ini ada mekanisme untuk menanamkan etikanya. Yang pertama ada pelatihan etika, daftar pemeriksaan kepatuhan, ombudsman, whistleblowing, dan penghargaan kinerja etis tadi. Nah, posisi khusus seperti CEO atau FV Environmental Affairs. Lalu yang terakhir ada yang kelima ada regulasi dan kasus penting yang mempengaruhi tata kelola. Nah, pada tahun 1991 US Sensing Guidelines untuk pelanggaran lingkungan meningkatkan kesadaran perusahaan. Pada tahun 1992 ada kasus General Electric didenda $70 juta karena False Claims Act memicu pentingnya whistleblowing. Lalu pada tahun 1994 sampai 1996 Lynn Sharpine, Harvard Business Review menekankan integrasi etika dan manajemen. Toronto Stock Exchange dan Cica mewajibkan direktur memastikan budaya etis dan pengendalian internal. Dan kasus Karma, yaitu Delaware, direktur harus proaktif mengawasi isu etika, tidak bisa lagi bersikap hear no evil, see no evil. Lalu yang terakhir ada akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Pada tahun 1990-an, bisnis menyadari pentingnya akuntabilitas tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, masyarakat, dan lingkungan, serta pelanggan, pemasok, pemerintah, dan lain-lain. Kepentingan pemangku kepentingan harus diintegrasikan ke dalam rencana strategis untuk keberlanjutan bisnis. Next slide. Selain memunculkan tata kelola dan model akuntabilitas pemangku kepentingan, tanggapan dan mempengaruhi juga munculnya manajemen berbasis nilai, reputasi, dan risiko. Nah, yang pertama kita harus memahami kepentingan stakeholder. Perusahaan perlu memahami nilai-nilai dan kepentingan stakeholder untuk membentuk kebijakan, strategi, dan operasi. Lalu ada metode analisis stakeholder, yaitu survei, focus group, dan pemetaan kepentingan. Dan di sini ada hypernorms, yaitu nilai universal. Ada 6 dari nilai universal itu, yaitu ada kejujuran, kasih sayang, prediktabilitas, kewajaran, integritas, dan tanggung jawab. Lalu di sebelahnya ini ada gambar faktor penentu reputasi oleh Charles Fowler. Nah, reputasi perusahaan itu ditentukan oleh kredibilitas, yaitu kepercayaan publik, lalu keandalan, yaitu konsistensi kinerja, dan reliabilitas, kepercayaan, dan tanggung jawab. Lalu ada juga tanggung jawab
sosial, yaitu dampak positif pada masyarakat. Reputasi itu bergantung pada sejauh mana masyarakat mempercayai kita, di mana perusahaan itu harus memenuhi harapan stakeholder. Lalu ada manajemen risiko, yaitu evolusi manajemen risiko. Sejak 1990-an, perusahaan mulai mengadopsi pendekatan sistematis, misalnya ISO 31000. Lalu risiko utama yang mempengaruhi harga saham dari Universal Management Consulting tahun 1993 sampai 1998. Lalu selanjutnya ada integrasi nilai, reputasi, dan manajemen risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi risiko etika dan memasukkannya dalam proses manajemen risiko dan membangun budaya berbasis nilai untuk mencegah pelanggaran dan memantau reputasi secara proaktif melalui umpan balik stakeholder. Kegagalan mengelola risiko etika dapat menyebabkan kerugian besar. Contohnya pada kasus Volkswagen, Valiant Pharmaceuticals. Lalu next slide. Selanjutnya ada akuntabilitas. Latar belakang dari akuntabilitas ini sendiri ada di krisis 2001 dan 2008, yaitu krisis keuangan yang mendorong tuntutan pemangku kepentingan dan mendorong kebutuhan akan laporan yang lebih transparan, akurat, dan relevan. Masalah utama pada pelaporan tradisional adalah kurangnya integritas, yaitu tidak mencakup isu penting, tidak transparan, atau penyajiannya itu nggak jelas atau bias, dan akurasinya itu lemah, full representation tidak tercapai. Lalu yang kedua ada kasus Enron. Jadi kasus Enron ini adalah kegagalan Enron membuktikan bahwa kepatuhan aturan semata tidak cukup tanpa integritas. Jadi kasus Enron ini adalah kegagalan laporan berbasis aturan. Laporan keuangan Enron secara teknis memakai laporan tetapi menyesatkan publik dan investor, memanfaatkan celah hukum dan akuntansi, misalnya special purpose entities. Auditor Arthur Anderson memberikan opini wajar tanpa pengecualian meskipun ada kecurangan. Dan masalah utamanya adalah aturan ketat tidak sesuai dengan transparansi, sehingga dalam kasus ini itu bisa dimanipulasi gitu laporannya. Lalu prinsip akuntansinya seperti integritas, akurasi, dan transparansi lebih penting daripada sekadar kepatuhan aturan. Lalu ada aturan versus prinsip dalam akuntansi, implikasi, dan perubahan regulasi. Jadi pelaporan berbasis aturan ini fokus pada kepatuhan teknis, fokus pada substansi transaksi, tentang penyalahgunaan, contohnya Enron, dan menekankan kejujuran dan transparansi, membatasi interpretasi fleksibel tetapi menuntut pertimbangan etis. Lalu selanjutnya ada implikasi dan perubahan regulasi. Pasca kasus Enron 2001 dan krisis 2008, itu meningkatkan akuntabilitas manajemen dan auditor dan permintaan laporan yang lebih holistik. Dan akuntabilitas harus mencakup kepentingan semua pemangku kepentingan, di mana prinsip, aturan, dan standar akuntansi harus bergerak ke pendekatan berbasis prinsip. Lalu selanjutnya ada yang terakhir ada perubahan paradigma, yaitu dari checklist compliance menjadi blue and fair view, dari laporan keuangan sempit menjadi pelaporan keberlanjutan atau sustainability reporting. Next slide. Nah, di sini ada gambar yaitu istilah manajemen risiko yang penting. Jadi risiko itu adalah peluang terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada tujuan, dan manajemen risiko mencakup budaya, proses, dan struktur yang diarahkan kepada manajemen yang efektif dari peluang potensial dan dampak yang buruk. Lalu ada proses manajemen risiko yang mencakup penerapan yang sistematis dan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen untuk tugas membangun konteks, mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengelola, memantau, dan memobilisasikan risiko. Lalu ini ada harapan pemangku kepentingan tidak terpenuhi dan risiko etikanya. Jadi di mana pemegang saham, ada pencurian, penyalahgunaan dana atau aset, konflik, tingkat kerja, transparansi pelaporan, dan keakuratan. Risiko etikanya itu ada kejujuran, integritas, predictabilitas, tanggung jawab, kejujuran, integritas. Lalu untuk karyawan sendiri itu ada keamanan, keragaman, dan pekerja di bawah umur atau pekerja dengan
prinsip etikanya ada kewajaran, kasih sayang, dan kewajaran. Lalu untuk pelanggan yaitu keamanan kinerja, dan kewajaran, dan integritas. Kalian terakhir ada kecintaan lingkungan, keberlanjutan polusi, itu integritas dan tanggung jawab. Next slide. Lalu yang terakhir ada perilaku etis dan pengambilan keputusan. Jadi pendekatan perilaku etis dan perkembangan dalam etika bisnis ini ada pendekatan filosofis terhadap perilaku etis. Nah, etika bisnis ini berakar dari pemikiran filsuf Barat yang relevan hingga kini. Yaitu yang pertama ada filsuf Aristoteles, di mana kebahagiaan dicapai melalui kebajikan, yaitu integritas, kejujuran, kesetiaan. Implikasinya dalam bisnis itu sendiri, perusahaan harus bertindak dengan integritas, menghormati korban dan transparan. Yang kedua ada Immanuel Kant, di mana etika berarti tidak memanfaatkan orang lain atau bersikap munafik. Implikasinya pada bisnis adalah menghindari eksploitasi karyawan atau pemasok dan patuhi kode etik internal. Yang ketiga ada John Stuart Mill, yaitu di mana tujuan bisnis adalah memaksimalkan kebahagiaan sosial, bukan hanya profit. Implikasinya adalah perusahaan harus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui produk atau layanannya. Lalu ada yang terakhir John Rawls, di mana keadilan sosial mengharuskan distribusi manfaat yang adil. Implikasinya adalah hindari diskriminasi, eksploitasi, dan praktik yang merugikan kelompok tertentu. Lalu yang kedua ada konsep kunci dalam etika bisnis, di mana pemangku kepentingan atau stakeholders tidak hanya pemegang saham tetapi juga karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan lingkungan. Hak pemangku kepentingan harus dipertimbangkan dalam keputusan bisnis. Dan di konteks sosial perusahaan, yaitu perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham tetapi juga masyarakat, dan evolusi dari fokus laba semata menjadi tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Lalu yang ketiga ada pendekatan praktis untuk pengambilan keputusan etis. Ada tiga pendekatan filosofis dasar, yaitu ada konsekuensialisme, yaitu akibat terbaik. Lalu yang kedua ada deontologi, kewajiban dan hak. Yang ketiga ada etika kebajikan, yaitu karakter moral. Lalu ada juga metode analisis keputusan etis, yaitu pendekatan 5 pertanyaan yang ini adalah menurut tokoh Tucker pada tahun 1990, di mana evaluasi kebijakan berdasarkan profitabilitas, legalitas, kewajaran, dampak pada hak stakeholder, dan kebajikan yang ditujukan. Yang kedua ada pendekatan standar moral oleh Velasquez tahun 1992 yang berfokus pada manfaat bersih bagi masyarakat, keadilan, kebenaran, dan kebajikan. Lalu ada pendekatan pasti yang dimodifikasi, yaitu tambahan pertanyaan tentang budaya perusahaan dan masalah bersama, misalnya eksploitasi sumber daya publik. Lalu yang keempat, membangun budaya etis atau integritas perusahaan. Analisis dampak stakeholder atau pemangku kepentingan membantu menciptakan keputusan yang berkelanjutan. Kultur etis diperlukan untuk mempertahankan dukungan stakeholder, seperti setelah di kasus kegagalan Enron, Volkswagen menunjukkan pentingnya integritas etika dalam strategi bisnis. Integritas, sebelumnya izin mengenal diri, nama saya Andi Nurjana dengan NPM 240106 1016. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan etika bagi akuntan profesional. Nah, yang pertama itu ada peran dan perilaku. Nah, kenapa sih etika itu menjadi tulang punggung di akuntan? Coba deh kita bayangin, beberapa tahun lalu ada kasus besar-besaran seperti Enron, Arthur Enders, dan Rothschild. Nah, itu semua tuh kasus penipuan besar-besaran yang mengakibatkan kerugian di banyak negara. Nah, dari situ kita tuh tahu hal penting. Akuntan itu ternyata bukan cuma harus jago ngitung doang, tetapi akuntan itu juga harus punya etika yang kuat. Kenapa begitu? Karena akuntan itu adalah orang yang dapat diandalkan publik. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu yang mengurusi di perusahaan, lalu mereka juga yang menyiapkan laporan keuangan perusahaan. Jadi masyarakat itu benar-benar mengandalkan mereka untuk mengetahui informasi yang valid dan informasi yang benar. Coba bayangkan kalau akuntansi itu nggak jujur, kepercayaan di masyarakat itu bakal hancur dan ujung-ujungnya bisa merugikan banyak orang. Nah, lagi pula di dunia akuntansi itu juga mereka harus dinamis. Banyak banget perubahan yang cepat. Dengan adanya teknologi di zaman sekarang, cara bisnis makin kompleks. Jadi akuntansi itu dituntut untuk buat belajar terus dan menyelesaikan diri. Nah, selain itu akuntansi itu juga memberikan jaminan kepada masyarakat.
Kenapa? Karena mereka harus membuat laporan keuangan yang sehat dan benar. Lalu yang selanjutnya adalah tata kelola. Nah, di era global yang sekarang ini banyak banget tanaman baru di bidang akuntansi. Sekarang kan semua itu bisa terhubung melalui online. Nah, dunia itu makin menyatu, bisnis dari mana aja dan investasi itu sekarang mudah untuk digapai. Nah, tentu saja ini masih tantangan baru buat akuntansi yang mungkin dulunya tiap negara itu punya aturan masing-masing buat akuntan di setiap negaranya. Tetapi sekarang itu mereka itu lebih mengutamakan aturan internasional. Contohnya seperti IFRS atau IAAP dari Amerika. Nah, tujuannya ini jelas supaya laporan keuangan itu agar dimengerti dan dibandingkan di negara-negara dan lebih transparan kepada masyarakat. Setelah kasus-kasus yang besar seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah juga mulai memperketat akuntansi. Contohnya di Amerika itu sekarang sudah ada undang-undang tentang akuntan yang dimana perusahaan itu harus lebih bertanggung jawab terhadap akuntan. Jadi mereka itu udah nggak bisa main-main lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, akuntansi juga di masa depan itu bukan dituntut lagi sekedar untuk menghitung, tapi mereka juga harus adaptif dan paham tentang isu-isu lingkungan. Mereka itu adalah problem solver yang handal. Dan salah satu yang nggak kalah penting itu akuntansi itu juga harus mempertahankan reputasi. Yang ketiga yaitu jasa yang ditawarkan. Nah, pada dasarnya akuntan itu punya jasa yang ditawarkan kepada publik, seperti janji mereka kepada publik. Nah, contohnya dulu itu kan akuntan itu nggak cuma sekedar audit doang, tapi itu juga penasihat. Tapi sekarang itu akuntan itu dibatasi untuk nggak boleh mengambil kedua itu, mereka harus menjadi salah satu aja karena untuk menghindari konflik kepentingan pribadi. Dan dulu ada kebiasaan di mana kantor audit itu juga memberikan jasa konsultasi kepada nasabah. Nah, itu nggak boleh juga tuh karena laporannya itu bisa jadi pemesanan. Nah, makanya banyak banget sekarang aturan-aturan yang membatasi akuntan. Jadi akuntan itu harus selalu profesional dalam segala hal. Mereka harus menjaga kerahasiaan klien dan itu semua adalah hal yang harus dipegang tanggung jawab itu. Mereka harus peka dan waspada terhadap segala bentuk kepentingan dari perusahaan itu. Baiklah, untuk kesimpulannya yaitu akuntansi itu intinya harus menjaga etika, bagaimana dia menjaga kepercayaan dari masyarakat kepada publik. Bagaimana juga dia melaporkan keuangan perusahaan yang jelas dan benar. Baiklah, sekian materi dari saya. Oke, baik. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi etika bisnis. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mengelola resiko, etika, dan peluang mengembangkan budaya integritas. Nah, di sini ada 2 poin yang dapat saya sampaikan. Yang pertama itu ada cara efektif mengelola resiko etika. Di mana cara paling efektif untuk mengelola risiko etika itu dengan cara memastikan bahwa integritas adalah bagian dari budaya pengembalian keputusan perusahaan. Nah, hal ini itu juga terjadi ketika perilaku etis itu diterima begitu saja sebagai harapan normal bagi karyawan. Nah, lalu yang kedua ada perilaku yang menghambat budaya integritas. Perusahaan itu tidak dapat mengembangkan budaya integritas yang efektif jika karyawan itu terlibat dalam perilaku yang tidak pantas. Contohnya itu seperti kayak karyawan melakukan pelecehan seksual, penipuan, ataupun kejahatan kerah putih yang biasa kita kenal sebagai white collar crime. Nah, atau juga itu dapat menjadi karyawan menjadi anggota kelompok yang dikenal sebagai psikopat perusahaan yang tidak memiliki perasaan benar atau salah. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan 5 elemen yang mengembangkan budaya organisasi menurut Lynn Sarpine. Yang pertama itu ada komunikasi dengan jelas, di mana nilai-nilai dasar dan standar etika itu harus jelas dan tidak ambigu, disebarluaskan kepada semua karyawan sehingga semua orang tahu bahwa perusahaan itu berkomitmen pada integritas. Nah, yang kedua itu ada komitmen pribadi oleh manajemen senior, di mana perusahaan sendiri itu juga mendukung, tidak hanya mendukung bahwa etika itu penting yang menyebabkan sinisme.
Sebaliknya, manajemen senior itu harus bersedia untuk membuat keputusan etis yang sulit dan kemudian memikul tanggung jawab pribadi atas keputusan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada integrasi, di mana nilai-nilai etis, norma, dan standar itu harus menjadi bagian dari aktivitas normal sehari-hari dan rutinitas perusahaan. Nah, yang keempat itu ada etika harus diperkuat, di mana sistem informasi dan struktur kompensasi itu harus dirancang untuk memastikan bahwa perilaku etis itu menjadi norma daripada sebagian pengecualian pada aturan. Yang kelima itu ada pendidikan, di mana program pembelajaran berkelanjutan seperti pelatihan etika membantu karyawan untuk mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk membuat keputusan etis setiap harinya. Itu yang dapat dijelaskan oleh Lin Sarpeng. Selanjutnya, nah yang terakhir saya di sini akan menjelaskan mengenai 2 dasar kesuksesan budaya integritas. Yang pertama itu ada kepemimpinan etis, di mana kepemimpinan etis itu terjadi jika tanpa pemimpinan etis mereka yang secara aktif dan secara vokal yang mendukung budaya yang diinginkan itu sangat sedikit karyawan yang akan menganggap bahwa keuntungan itu harus diperoleh secara etis. Yang kedua itu ada program dorongan pelapor pelanggaran atau yang biasa disebut whistleblower. Program dorongan pelapor pelanggaran atau whistleblower itu adalah yang sangat penting dalam mengatasi penyimpangan etika. Tidak hanya memantau kinerja etis, tetapi juga dengan cara di mana dilaporan ditindaklanjuti karyawan dengan pemahaman bahwa manajemen serius atau tidak tantangan tujuan etis yang dinyatakan oleh perusahaan dan tidak integritas dari manajemen puncak tersebut. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin segitu saja yang dapat kita sampaikan. Dan kesimpulannya, harapan etika itu adalah terciptanya perilaku yang adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Nah, etika itu juga menjadi pedoman dalam bertindak agar tercipta kepercayaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Nah, sekian saja dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sana balik.